Pemirsa, skandal kerangkeng manusia yang menyeret mantan Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin berakhir dengan vonis bebas yang mencengangkan. Selain bebas dari seluruh dakwaan tindak pidana perdagangan orang, hakim menyebut bahwa terbit tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Tidak terbukti secara sah. Sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 pertama dan kedua pertama dan kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam. 2. Bebaskan terdakwa. Oleh karena itu, dari semua dakwaan penuntut umum mencengangkan. Mantan Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin akhirnya divonis bebas dari seluruh dakwaan tindak pidana perdagangan orang. Vonis ini jelas jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntutnya selama 14 tahun atas kasus yang ramai disebut skandal kerangkeng manusia. Selain divonis bebas dari hukuman penjara, terbit juga tidak dibebankan biaya restitusi kepada 11 korban atau ahli waris sebesar 2,3 miliar rupiah seperti tuntutan jaksa. Hakim juga memutuskan seluruh barang bukti dikembalikan kepada terbit. Sementara, terkait lahan berupa tanah dan kebun kelapa sawit di mana kerangkeng manusia ditemukan, hakim juga memutuskan untuk mengembalikan aset itu kepada terbit rencana perangin-angin. Ya, kita lihat setelah diputuskan majelis hakim, makasih juga kepada majelis hakim yang memberikan putusan bebas kepada saya karena itu memang fakta persidangan sebenarnya itu semua. Makanya, terima kasih. Kita ucapkan kepada pengadilan Setabati yang masih murni yang untuk menjalankan tugasnya pada hari ini. Sebelumnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengungkap dugaan keterlibatan DW anak Bupati Nonaktif Langkat terbit rencana perangin-angin berdasarkan temuan dan laporan pada 27 Januari hingga 5 Maret 2022. Bahkan salah satu korban mengakui keterlibatan Bupati Nonaktif Langkat dan anaknya dalam kekerasan dan penganiayaan penghuni kerangkeng di Langkat. Yang melakukan ya seperti anak Dewa, anaknya Pak Terbit, rencana perangin-angin. Terutama dia lah orang yang paling tragis. Dia yang kadang ya kuku kami lepasan semua, ada jari yang hilang, bakalan ada juga sampai yang mati. Dia kalau mukul nggak ada apa benda di depan matanya itu yang dihantamkannya, seperti batu besar, kayu, broti. Dia yang melakukan sendiri atau iya. anak buahnya? Dia juga dan rekan-rekan anak buah-buahnya yang ikut. Apalagi udah mabuk dia datang. Tuh udahlah. Kami semua di dalam keluarga udah takut. Nggak ada lagi kayak mana ya. Dia bilang mohon ampun, cuma kata ampun, salah. Ya seperti batang pisang lah. Nggak bisa ngelawan. Udah siap disiksa baru bilang terima kasih. Kalau bupatinya pernah sih. Dan ditunjangnya kayak rekan saya, ke teman saya ada sih pernah saya nampak ditunjangnya. Mukul pernah juga saya nampak. Saya lihat dengan oknum TNI 2 sama satu lagi camat. Kasus kerangkeng manusia ini berawal dari terjaringnya terbit rencana perangin-angin Bupati Nonaktif Langkat dalam operasi tangkap tangan KPK pada 18 Januari 2022. Terbit rencana pun terindikasi melakukan kejahatan perbudakan dari laporan yang diterima Migrant Care pada 24 Januari 2022. Selanjutnya, tim investigasi bekerjasama dengan pihak kepolisian melakukan penggeledahan rumah terbit rencana dan menemukan kerangkeng manusia yang telah berdiri sejak tahun 2012. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.